Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenika Ristianti dari semester 5 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, saya beserta kelompok saya yang berjumlah 6 orang telah berkunjung ke sekolah yang ada di Jakarta Selatan, yaitu SMA Islam As-Safiyah 01 Jakarta, untuk melakukan PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan. Di sana kami melakukan tugas PLP 1, yaitu mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Helmi Fuad sebagai kepala sekolah di SMA Islam As-Safiyah 01 Jakarta dan Bapak Khairuddin SPD sebagai guru pamong. Dan dari wawancara tersebut kami dapat mengetahui tentang 1. Karakteristik umum peserta didik, 2. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah, 3. Peraturan dan tata tertib sekolah, 4. Kegiatan seremonial atau formal di sekolah, 5. Kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler dan lainnya, 6. Praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. SMA Islam As-Safiyah merupakan salah satu sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan As-Safiyah. Karakteristik daripada SMA Islam As-Safiyah dulu 90% adalah anak-anak dari pesantren, sehingga anak-anak tersebut sudah terbina karakteristiknya. Tetapi saat ini 100% bukan dari pesantren. Rata-rata karakteristiknya majemuk. Selanjutnya, untuk membentuk karakteristik yang baik dan pembinaan anak untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Selanjutnya, sekolah tidak membedakan peserta didiknya dari segi ekonomi, baik dari ekonomi bawah, menengah, maupun ekonomi atas. Hal ini amanah yayasan menjadikan ikhtiar untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan sekolah tidak boleh menolak peserta didik dari manapun kelas ekonominya, dan semua akan dilayani sebaik mungkin. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, kami adalah sekolah formal. Untuk itu, aturan yang kami terapkan adalah aturan yang umum seperti sekolah SMA yang lain. Jadi, langkah pertama yang dibuat adalah tata tertib yang dimodifikasi sesuai dengan SMA As-Safiyah 01 Jakarta, di mana ada tata tertib yang sifatnya ke dalam dan juga yang dari Dinas Pendidikan. Dan tata tertib ini kami edarkan kepada orang tua murid untuk ditaati. Jika ada pelanggaran, maka diberikan teguran lisan dan ada teguran dari guru kelas. Selanjutnya akan diberikan teguran oleh guru BK. Selanjutnya adalah kegiatan seremonial atau formal di sekolah, yaitu kegiatan PJJ dilakukan Senin sampai Jumat, kemudian yang harus dipersiapkan kuota guru-guru dan juga internet, dan dipersiapkan jangan sampai ada gangguan. Yang kedua, jadwal, dan karena di masa pandemi ini jadwalnya tidak normal, maka mulai jam 6.30 kami adakan tadarus, kemudian jam 7 pembinaan dari wali kelas terlebih dahulu, kemudian baru masuk pembelajaran. Mulai tanggal 4 Oktober ini akan dilaksanakan pembelajaran terbatas kalau tidak ada perubahan jadwal, jadi 50% di sekolah dan 50%-nya di rumah. Kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler, yaitu karena sudah ada peraturan dari Dinas Pendidikan untuk kegiatan olahraga ditiadakan, maka ekstrakurikuler pun ditutup sementara ini kecuali pramuka. Karena pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib dan itu dilakukan setiap hari Rabu jam 2 sampai jam 3 lewat Zoom. Tidak langsung praktek di lapangan. Yang kegiatan lainnya di lewat Zoom tunda dulu dan tetap patuh pada aturan pemerintah. Dan ekstrakurikuler lainnya banyak seperti seni tari, paskibra, kemudian ada pramuka, marawis, futsal, pencaksilat, dan lain-lainnya. Dan bagaimanapun juga ekstrakurikuler merupakan pembinaan bagi anak. Praktek-praktek dan kebiasaan positif di sekolah, yaitu kalau pembiasaan seperti tiap hari Jumat, anak-anak di sekolah SMA Islam As-Safiyah ini melakukan baca Al-Quran, terutama surat Yasin, dan diharapkan anak-anak lulus dari sekolah ini sudah hafal minimal juz 30 saja. Itu dipraktekkan setelah selesai belajar. Membiasakan anak-anak kalau bertemu dengan guru harus diawali dengan salam. Itu adalah pembiasaan punya sikap hormat pada yang lebih tua. Selain itu, kata Bapak Khairuddin SPD selaku guru pamong di SMA Islam As-Safiyah 01 Jakarta ini juga menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran sejarah daring saat ini selalu diusahakan semaksimal mungkin dengan cara melakukan pertemuan dengan orang tua dan membentuk grup khusus sebagai bentuk sinergitas antara sekolah, murid, dan orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan pembelajaran pengenalan lapangan persekolahan di SMA Islam As-Safiyah 01 Jakarta ini. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UHAMKA, Pak, dari Prodi Pendidikan Sejarah. Tujuan kami untuk mewawancarai SMA Islam As-Safiyah 01
untuk mengenal lebih lanjut dan lebih mengetahui tentang lingkungan sekolah SMA ini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan sebagai bahan observasi dan juga bahan pengalaman kami untuk nantinya sebagai tenaga pendidik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, saya ingin bertanya bagaimana karakteristik peserta didik di SMA Islam As-Safiyah 01 ini, Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Karakteristik siswa SMA Islam As-Safiyah ini. Kalau dari segi nama, bahwa sekolah kita itu dengan ada nama belakangnya SMA Islam ya. Kalau sudah SMA Islam itu berarti karakteristiknya sudah bisa dibaca lah ya. Tapi dalam prakteknya tidak seperti yang kita duga begitu ya. Karena ini merupakan lembaga di mana proses pembelajaran kepada anak juga menyangkut tentang karakteristik. Jadi yang pertama memang siswa yang masuk di SMA Islam As-Safiyah itu kita bedakan ya. Kalau dulu yang masuk ke SMA Islam As-Safiyah itu sekitar 90% itu adalah anak-anak pesantren. Ya, karena dulu perguruan Islam As-Safiyah itu ada pesantren yang menampung dari seluruh Indonesia itu, yang sekolahnya di SMP atau MTS, yang di SMA atau di Aliyah begitu ya. Sehingga anak-anak yang masuk ini sudah memang latar belakangnya sudah sudah terbina sebelumnya begitu ya di pesantren. Tetapi kalau sekarang ini 100% adalah anak-anak yang bukan pesantren. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini, bahwa yang masuk ke sini itu satu, mayoritas adalah dari keluarga menengah ke bawah ya. Kemudian yang kedua, secara ekonomi juga ekonomi menengah ke bawah ya. Yang ketiga, dari latar belakang pendidikan yang berbeda ya. Kalau sebelumnya yang banyak masuk ke sini itu anak-anak dari MTS ya. Kalau sekarang ini yang dari MTS masa bisa dihitung dengan jari, paling tidak sekitar antara 15 sampai 25 anak yang masuk ke SMA ini. Umumnya itu dari SMP ya, dari SMP. Sehingga kalau kita bicara karakteristik anak-anak kita ya jadi apa ya, istilahnya majemuk gitu ya. Nah, karena itulah dalam rangka memperbaiki atau membina karakteristik anak supaya sesuai dengan apa dari tujuan pendidikan itu, kami di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan selain dari pembelajaran yang kurikuler, juga ada pelajaran yang ekstra kurikuler ya. Ekstra kurikulernya itu apa saja ya? Ada Al-Quran, ada menyangkut tentang keilmiahan ya, seperti ekstrakurikuler tentang seni ya, olahraga dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah agar anak-anak kita ini punya karakteristik yang berbeda dari sekolah umum yang lain ya. Jadi kalau karakteristik Bapak tidak bisa menyebutkan wah karakteristik anak SMA Islam As-Safiyah itu bagus-bagus, tidak juga ya, karena ini masih dalam proses yang panjang dalam pembinaan karakter anak-anak kita ini. Apalagi kalau dikaitkan dengan kurikulum 2013 ya, salah satunya adalah pembinaan karakter itu. Maka itu semua kita mengarah kepada kesana ya. Tidak hanya semata-mata kepada keilmiahannya atau pengetahuannya, tetapi juga pembinaan anak untuk meningkatkan kualitas anak ini, diantara adalah karakter itu sendiri ya. Tapi yang kita rasakan anak-anak kita ini selama Bapak memimpinnya SMA Islam As-Safiyah ini, ya belum pernah ditemukan anaknya ya seperti ikut tawuran massal begitu ya, atau hal-hal yang negatif lah, tidak ya, tidak, belum pernah ada laporan seperti itu ya.
Nah, ini mengenai karakter anak kita. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya karena dari latar belakang SMA Al-Safia ini ya Pak, adakah perbedaan dari struktur organisasi sekolahnya dan tata kerja sekolah SMA Al-Safia ini dengan SMA pada umumnya? Adakah perbedaannya? Apakah terdiri dari apa saja Pak struktur organisasi sekolah ini? Mengenai siswa ya yang masuk ke SMA Al-Safia itu dengan perbedaan dari lapangan ekonomi, pada intinya sekolah tidak membedakan ya. Sekolah itu tetap siapapun siswanya harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, di kita ini sebetulnya patokannya adalah kepada tujuan dari perguruan Islam Al-Safia mendirikan sekolah. Ya, bahwa amanat yayasan itu adalah bahwa Al-Safia itu tidak boleh menolak siswa yang ingin sekolah di sini. Artinya kalau sekolah-sekolah lain mungkin menolak karena faktor finansialnya yang besar ya, sehingga anak-anak menengah ke bawah tidak bisa diterima kan begitu. Tapi kalau di SMA Islam Al-Safia siapapun silahkan, anak orang kecil, orang besar silahkan sekolah di sini. Jadi kami tidak bisa menentukan misalnya untuk masuk ke sini SPP-nya harus sekian. Ya, kemudian uang pakalnya harus sekian sebagaimana sekolah-sekolah yang lain ya. Nah, di kami sendiri melihat kondisi seperti itu adalah merupakan satu keharusan yang harus kami layani. Sehingga siapapun yang masuk dari kelas ekonomi lemah kami terima. Ya, yang penting punya ijazah SLTP-nya kan begitu ya. Kemudian ada yang ekonominya di atas kami terima dengan ketentuan finansial yang sama untuk sekolah atau administrasi yang sama. Tetapi pelayanannya pun kami tidak bedakan ya. Bahkan kami sekarang ini sedang berkolaborasi dengan SMA 79 ya. Selain daripada penerapan kurikulum 2013, ekstrakurikuler kami pun juga lengkap ya. Ada ekstrakurikuler yang tadi disebutkan ya. Eskul olahraga, seni, ada juga band akustik kita siapkan untuk melayani anak-anak yang punya bakat-bakat seperti itu. Dan Ya, selanjutnya Pak, kendala yang ditemui selama pembelajaran daring apa ya? Nah, kendala yang ditemui secara daring utamanya ketepatan waktu ya. Pertama, ketepatan waktu dari siswa. Bahkan ada di berita-berita kan mengenai gurunya udah membuat model pembelajaran yang sangat keren. Taunya kamera. Terus siswanya telat datang waktu karena dia bergadang. Nah, itu mungkin hal itu juga sering dijumpai. Tapi yang dapat saya sampaikan ada di PJJ ini merupakan suatu hal yang sebenarnya ada kejenuhan dari siswa. Makanya sekarang lagi gencar-gencarnya ada pertemuan tatap muka seperti itu. Jadi kita berupaya dari sekolah melakukan tatap muka, walaupun di dinas nantinya ada tahapan-tahapan, tapi kita sudah masuk ke golongan tahapan yang akan melakukan tatap muka. Nah, problem yang pertama yaitu alasan-alasan klasik seperti kuota tidak tepat. Itu masih terdengung gitu. Tapi posisinya itu rasa tanggung jawab sebenarnya. Rasa tanggung jawab dari siswa kepada pembelajarannya itu. Apakah pembelajarannya itu asik gitu? Terus ataukah pembelajaran itu bisa mengena kepada siswanya? Bahkan ketika pembelajaran problem yang ada itu adalah mengenai siswa yang tiba-tiba ada kegiatan juga. Problem itu karena adanya kegiatan membuat siswa itu kurang memerhatikan pembelajaran. Bukan hanya di pelajaran saya, tapi ada pelajaran lain. Jadi ada tugas BK di situ. Jadi BK bersama-sama dengan
guru HP lain, anjurkan siswa, dorong siswa biar mengenal. Kita sudah melakukan upaya-upaya. Pertama, problem itu diupayakan dengan home visit ataupun kunjungan kepada rumah siswa. Lalu kedua, melalui telepon sudah, berbicara dengan orang tua sudah, sampai pada kayak seperti ini, Zoom meeting.